Abdi Persada FM. Bergerak untuk Banua. Facebook Abdi Persada FM. Email redaksi.apfm@gmail.com. Instagram radio_Abdi Persada FM. Website www.abdipersadafm.co.id. Telepon 0511 477 3038. SMS dan WA 0811 511 1047. Abdi Persada FM, bergerak untuk Banua. Bincang santai tentang hari-hari besar. Banyak sekali hari besar ya. Salah satunya adalah Hari Tani Nasional. Mengangkat topik perbincangan mengenai hari besar kalender tahunan. Abdi Persada FM mengajak Anda untuk bersama mendengarkan program Dialog Agenda Kita bersama dengan narasumber terkait. Selama itu keadaan darurat dan kita bisa bantu, kita pasti bantu.
kalau ada kecelakaan kemudian harus dirujuk ke rumah sakit, harus ke Banjarmasin gitu. Follow Instagram di @radio_abdipersadafm untuk mengetahui jadwal hari besar yang akan dibawakan dalam obrolan dialog agenda kita. Ikuti juga dialog ini secara langsung via YouTube Abdi Persada 104,7 FM channel. Dialog agenda kita hanya di Abdi Persada 104,7 FM, bergerak untuk Banua. Anda masih bersama kami 104,7 Abdi Persada FM, bergerak untuk Banua. Sesaat lagi Anda mengikuti dialog agenda kita. Selamat mengikuti. .4,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Sudah berbuat baik apakah Anda hari ini, Sang Persada? Bersama saya Andasari, inilah dialog agenda kita. Dan hari ini kita akan berbincang mengenai Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia tahun 2024 bersama narasumber kita. Nah, Sang Persada, memang tanggal 22 Mei diperingati sebagai Hari Keanekaragaman Hayati Internasional. Hari ini dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk meningkatkan pemahaman ya dan kesadaran akan isu-isu keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman di dalam seluruh makhluk hidup dari semua sumber ya, termasuk diantaranya daratan, lautan, kemudian ekosistem, perairan lain, serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya nih Sang Persada, makhluk hidup dan semua jenis tumbuhan. Nah, tapi sejatinya keanekaragaman hayati itu lebih dari sekedar jumlah jenis-jenis flora dan juga fauna ya. Nah, untuk mengetahui dan mengenal keanekaragaman hayati, terutama yang ada di Kalimantan Selatan, langsung saja kita sapa narasumber kita, Hanifah Dwi Nirwana, STMT. Beliau adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan dan hari ini kita akan mengangkat tema Jadilah Bagian dari Rencana. Assalamualaikum Ibu Hanifah, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik. Baik, wah ini kita mengucapkan terima kasih nih untuk Ibu Hanifah di tengah sibuknya masih bisa menyempatkan diri ya Bu ya untuk bisa bincang-bincang via telepon nih Bu. Iya, siap. Terima kasih juga atas undangannya untuk bisa ngobrol bareng nih. Iya, baik Ibu Hanifah Dwi Nirwana. Nah, ini kan mengenai Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia tahun 2024. Sebenarnya apa sih Bu makna Hari Keanekaragaman Hayati bagi Ibu Hanifah? Ya, ketika kita bicara mengenai keanekaragaman hayati, tentu kita juga harus mengerti apa sih sebenarnya keanekaragaman hayati itu sendiri ya, sebelum kita memaknai dengan implementasi kegiatan kita. Ya, keanekaragaman hayati itu semua itu adalah semua bentuk kehidupan di bumi. Seperti benar yang dikatakan tadi, bahwa mulai dari makhluk yang paling sederhana, kayak makhluk halus, mikroba, jamur, bakteri, hingga makhluk yang mampu berpikir seperti manusia, termasuk juga tegakan pohon, bagian ada di pekarangan, ataupun di jejaring kehidupan yang rumit dalam sebuah hutan. Semuanya itu adalah keanekaragaman hayati. Tentu, Hari Keanekaragaman Hayati itu memiliki makna penting. Perlu kita ingat, sebenarnya kita sedang menghadapi triple planetary crisis. 3 krisis penting di dunia ini, di bumi kita. Salah satunya adalah loss biodiversity atau hilangnya keanekaragaman hayati selain perubahan iklim dan pencemaran. Nah, ini tentu menjadi sangat krusial dan penting kita untuk memahami, mengetahui dan melakukan aksi nyata di dalam implementasi kehidupan kita sehari-hari. Iya, baik Bu, ini kan kita temanya adalah jadilah bagian dari rencana ya. Nah, tapi sebenarnya seperti apa sih Bu keanekaragaman hayati di Kalimantan Selatan dan terkait tema tahun ini nih Bu Hanifah? Ya, tentunya ketika dalam salah satu tema, jadilah bagian dari rencana. Sebenarnya sudah ada rencana besar. Bahkan pada saat konvensi keanekaragaman hayati yang disepakati di tanggal 22 Mei 1992, ini sudah ada agenda-agenda bagaimana untuk memberikan dukungan yang luas
ataupun dengan konvensi protokol dan kerangka kerja yang diingatkan kembali, ayo kita menjadi bagian dari rencana-rencana itu untuk bagaimana kita akan membalikkan kembali terhadap keanekaragamannya hayati yang ada, memelihara dan menjaganya. Ya kalau di provinsi sendiri sebenarnya keanekaragaman hayati ini kita juga dari sisi kedinasan kita juga sedang menyusun profil keanekaragaman hayati di Kalimantan Selatan, dan ini memang secara masif juga diingatkan oleh Bapak Jokowi. Juga kalau di tempat kita Bapak Gubernur sangat peduli dengan keanekaragaman hayati itu sendiri. Baik. Nah, kalau untuk keanekaragaman hayati di Kalimantan Selatan ini kondisinya seperti apa, Bu? Tadi kan Ibu mengatakan krisis ya. Apakah juga keanekaragaman hayati bisa dapat terancam nih, Bu? Iya, kan ini krisis dunia ya. Ini kita planetary crisis itu fenomena dunia. Dan kita masih pastinya kita juga masuk di dalam resiko tersebut. Contohnya saja yang sederhana. Kemarin di 2021 kita kejadian banjir yang luar biasa. Betul. Itu ini juga akan berdampak dengan ekosistem. Nah di dalamnya itu pasti ada degradasi dari habitat satwa fauna yang ada, dan itu tentu pasti akan berdampak. Belum lagi di 2023 dengan El Nino, kebakaran hebat yang ada di Kalimantan Selatan. Berapa banyak burung-burung yang sudah kehilangan tempatnya ketika misalnya satu kawasan itu kebakaran, satwa yang lain, reptil, bahkan makhluk-makhluk halus yang lain, mikroba, mikroorganisme, jamur, dan lain-lain. Tentu ini juga menjadi perhatian Kalimantan Selatan, dan Bapak Gubernur juga sangat respon terhadap hal itu dengan ada beberapa dari instruksi beliau untuk kita segera menyusun rencana induk untuk pengelolaan kehati di Kalimantan Selatan, dan ini memang juga memenuhi terhadap mandatori dari peraturan pemerintah yang ada. Dan kalau dikatakan ini bagaimana kondisinya gitu kan? Nah, tentu ini fenomenanya seluruh dunia dengan adanya perubahan iklim yang luar biasa, dengan gelombang panas juga mungkin ini sudah kita rasakan, berarti itu ancaman, sehingga kita benar-benar juga harus memperhitungkan hal ini dengan hilangnya habitat, perubahan iklim, belum lagi diperburuk dengan perburuan, perdagangan ilegal, polusi, pencemaran yang tadi saya sampaikan, kebakaran. Nah ini harus menjadikan perhatian penting, dan ini salah satu yang bisa kami sampaikan termasuk juga di Kalimantan Selatan ini di RPJM ke depan ini kita juga mendapat target-target melalui indeks keanekaragaman hayati, pengelolaan keanekaragaman hayati. Jadi ini penting, ini bukan hanya kapsul bicaranya, tapi dunia ini. Kita bagian dari itu, bagian dari rencana penting bagaimana kita menjaga keanekaragaman hayati karena manfaatnya sangat luar biasa. Oke, artinya untuk terancam ini banyak faktor, Bu ya, selain dari alam tadi juga human error ya, Bu? Iya, bisa dari, ya itu tadi kami sampaikan, selain dari fenomena alam, perubahan iklim, pencemaran, kemudian juga yang nggak kalah penting ya, ini perburuan dan perdagangan ilegal, ini juga menjadi ancaman. Beberapa waktu yang lalu kan mungkin sempat terinformasikan kulit landak, kulit terenggiling. Nah itu coba bayangkan misalnya hanya demi sepasang gajah yang segitu besarnya itu harus dilenyapkan misalnya hanya gara-gara pengen mendapatkan kulit harimau misalnya, harus dilakukan pembunuhan dari harimau yang sekarang mungkin sebagian juga sudah banyak yang dalam kondisi dalam ancaman kepunahan misalnya. Nah itu bagian dari ancaman dari manusianya sendiri selain dari perubahan iklim dan juga aktivitas manusia kayak yang menyebabkan pencemaran seperti itu. Aduh, ini kalau berbicara mengenai hewan yang tersakiti saya sensitif nih, Bu. Mau nangis dengernya ya. Iya. Nah, Bu, sebenarnya apa sih, Bu, yang menjadi kendala yang dihadapi oleh pemerintah provinsi dalam pelestarian keanekaragaman hayati ini, Bu Hanifah?
Ya, karena memang keanekaragaman hayati itu bagaimana kita mengendalikan kalau kita sendiri belum mendapatkan data real apa saja sih yang ada di tempat kita itu, rencana roadmap kita untuk melindunginya itu bagaimana. Nah, itu langkah awal yang memang harus mulai kita benahi untuk hal itu. Secara regulasi kan sudah ada, dan penegakan hukum terhadap oknum-oknum yang melakukan ini kan juga ada. Partisipasi masyarakat juga perlu kita tanamkan di sana. Misalnya ketika melihat, kita kan kaya dengan anggrek nih. Iya. Ya, anggrek tentu biasanya ada pengamanan terhadap anggrek-anggrek yang ada. Nah, ini nggak apa-apa sih kalau itu dipelihara, dirawat, dan memanennya dengan bijak atau mengambilnya dengan bijak, masih menyisakan di tempat dia tumbuh aslinya. Ini kan berarti dengan merawatnya, memperbanyaknya, itu berarti juga menjaga. Misalnya contoh kasarnya seperti itu. Nah, kemudian juga pemeliharaan binatang-binatang yang dilindungi, itu kan sudah ada mekanismenya, sudah ada izin. Itu sebenarnya semuanya sudah ada regulasi-regulasi. Tinggal bagaimana kita mendetilkan kembali langkah-langkah real kita. Karena ngomong ke hati itu bukan hanya ngomong tentang satwa yang ada di hutan, termasuk juga pertanian, termasuk juga perikanan, termasuk juga perkebunan. Semua institusi, semua sektor ini juga akan terlibat di dalam bagaimana kita menjaga keanekaragaman hayati itu sendiri. Baik. Nah, kalau untuk upaya sendiri Bu, oleh pemerintah provinsi, terutama yang ada di Kalimantan Selatan, Ibu? Ya, upayanya pemerintah provinsi, salah satunya yang kami lakukan misalnya ya, kami mencoba membangun kampung anggrek di salah satu desa di Hulu Sungai Selatan ya. Masyarakatnya kebetulan di daerah sana banyak sekali anggrek-anggrek spesies yang ada. Kita coba membangun kesadaran masyarakat tentang bagaimana memberikan perlindungan, bagaimana mendapatkan manfaat ekonomi dari memelihara anggrek itu sendiri. Itu mungkin juga itu hal yang sederhana, banyak hal, misalnya dengan bagaimana kita menjaga plasma nutrah yang ada, menetapkan HCC, high conservation, kemudian KEK-nya. Jadi upaya pemerintah sudah ada dengan berkolaborasi, baik itu melalui Kementerian KLHK dengan UPT-UPT-nya, BKSDA misalnya, kemudian dari Dinas Kehutanan juga, dari kita juga, dari RT RW pun sebenarnya juga sudah mencoba melakukan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati yang ada di Kalimantan Selatan. Itu contoh-contoh konkret yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Oke. Bu, sedikit Bu mengenai berbicara ya, kalau kita berbicara mengenai spesies yang ada di Kalimantan Selatan nih Bu, yang dilindungi mungkin. Sedikit Bu mengenai penjelasan tentang ini Bu. Spesies yang dilindungi ya, salah satunya misalnya bekantan, kebetulan maskot juga. Nah, pemerintah Kalimantan Selatan juga mengapresiasi terhadap pihak-pihak ataupun komunitas yang peduli dengan itu, misalnya SBI gitu ya, sahabat bekantan Indonesia yang sangat concern dengan bekantan, bagaimana melestarikan bekantan, bagaimana mengedukasi masyarakat yang ada di sekitarnya, bagaimana membangun habitat yang ada di sana. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membantu upaya ini, misalnya dengan memberikan bantuan berupa hibah dan lain-lain, sehingga SBI bisa meningkatkan upaya-upaya konservasinya. Misalnya seperti itu, contohnya hanya satu dua upaya itu sudah dilakukan banyak hal. Contohnya satu lagi, bagaimana kita memberikan perlindungan terhadap indikasi geografis. Mbak masih ingat dengan ini cabai yang paling pedas, cabai hiu. Iya. Nah, itu juga termasuk juga keanekaragaman hayati yang ada, yang dilindungi, yang diberikan pengakuan gitu. Ini juga salah satu upaya
yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini ya. Oke, baik, luar biasa sekali. Ibu Hanifah, terakhir nih Bu. Wah, Ibu sibuk sih ya. Iya. Sebenarnya pengen ngobrolnya agak santai, tapi ini kayaknya ini sedang menunggu acara dimulai, acara Bapak Gubernur di Sabila nih. Iya. Baik, Bu Hanifah, pertanyaan Anda terakhir nih Bu. Kira-kira apa nih harapan atau mungkin pesan dari Ibu Hanifah terkait keanekaragaman hayati khususnya di Kalimantan Selatan ini Bu? Ya, mari kita sama-sama kita meningkatkan pemahaman kita bagaimana keanekaragaman hayati itu merupakan kekayaan yang luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia. Mari kita jaga keberlanjutannya karena satu aja ini akan hilang, ini akan memiliki dampak yang besar, sehingga ayo kita rawat bumi kita jaga keanekaragaman hayati yang ada, dan kalaupun kita memanfaatkannya, manfaatkanlah secara bijak. Baik Ibu Hanifah Dwi Nirwana, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih atas penjelasan dan waktunya Ibu. Sama-sama, mohon maaf ya, ini nggak bisa terlalu ini ya, karena kami juga sambil ada acara. Iya, nggak apa-apa Bu. Lain kesempatan kita pasti ngobrol lagi kok Bu. Oke. Baik, Assalamualaikum Ibu. Terima kasih. Baik Insan Persada, demikianlah informasi dan bincang-bincang kita bersama Ibu Kepala Dinas ya, Hanifah Dwi Nirwana, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, yang sudah berbincang-bincang bersama kita di dialog agenda kita untuk edisi hari ini 22 Mei 2024, bertepatan dengan Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia tahun 2024 bersama saya Enda Sari. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Demikian dialog agenda kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Abdi Persada FM bergerak untuk Banua.